Terima kasih Ibu Erna Witular atas paparannya yang telah membuka mata kita tentang bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan ini saling terkait. Dan semakin kita dapat mengaitkan tujuan-tujuan ini, semakin cepat kita dapat mencapainya. Saya pikir itulah hakikat dari kolaborasi. Nah, kita akan bersama-sama mengikuti presentasi inisiatif cerdas yang pertama di hari kedua Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia hari ini. Dan inisiatif cerdas ini adalah sejahtera dengan perencanaan pembangunan yang sinergis. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Herlina Sophia Silubun, guru SD YPPK Santo Martinus de Porres di Ayam, Kabupaten Asmat, Papua. Juga ada Bapak Yakobus Fritz Ramar, Kepala Distrik Oransbari dari Manokwari Selatan, Papua Barat, dan rekan saya Bapak Riki Jojobo, Monitoring and Evaluation Manager Program Kompak Landasan. Kita akan menyaksikan paparan dari ketiga narasumber ini, namun sebelumnya jika Anda memiliki pertanyaan mengenai inisiatif cerdas ini, pertanyaannya dapat disampaikan melalui button Q&A yang terdapat di bawah layar Zoom Anda. Baiklah Ibu Bapak, dengan bangga kami persembahkan inisiatif cerdas sejahtera dengan perencanaan pembangunan yang sinergis. Pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di Papua dan Papua Barat ini masih menghadapi tantangan besar. Beberapa persoalan terus berulang setiap tahun. Namun metode penanganannya itu masih tetap sama saja. Saat kampung itu hendak membuat perencanaan pembangunan kampung, idealnya tuh permasalahan kesehatan masyarakat dan pendidikan anak-anak itu turut menjadi bagian penting untuk direncanakan perbaikannya. Untuk itu, kampung ini harus memiliki informasi yang akurat tentang kondisi dan permasalahan kesehatan maupun pendidikan, serta memperoleh masukan yang berkualitas tentang peran yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sayangnya, seringkali kampung ini membuat rencana pembangunan tanpa melibatkan unit layanan kesehatan dan pendidikan secara optimal. Terus sebaliknya, unit layanan terbiasa memikirkan dan merencanakan perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan dengan hanya mengandalkan upaya dan sumber daya mereka sendiri yang sangat terbatas. Akibatnya, penyelesaian masalah sering tidak efektif. Upaya pemecahan masalah juga tidak saling menunjang. Karena itu, perlu ada upaya bersama untuk membangun sinergi antara kampung dan unit layanan yang memiliki kompetensi teknis dalam upaya peningkatan pelayanan dasar di kampung. Jadi apa itu sinergi perencanaan? Bersinergi adalah bekerja bersama-sama dalam peran masing-masing, tapi saling menunjang untuk satu tujuan. Terus program Kompak Landasan ini nantinya mencetuskan ide untuk memulai sinergi antara kampung dan unit layanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, terutama dalam menghadapi masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sinergi perencanaan ini dapat menghasilkan program pembangunan yang sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Prinsip sinergi perencanaan. Ada 3 prinsip sinergi perencanaan, yaitu 1. Membangun kesepahaman atas masalah yang perlu diatasi, serta cara mengatasinya melalui perencanaan. 2. Memberi ruang kepada masyarakat dan pemerintah kampung untuk menjadi subjek dari perencanaan unit layanan sekaligus sebagai penerima manfaat dari rencana kegiatan tersebut. Yang terakhir, membangun komitmen unit layanan dan pemerintah kampung untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai harapan dan kebutuhan masyarakat. Proses sinergi perencanaan. Sinergi perencanaan ini diterapkan melalui beberapa tahapan proses. Pertama, membangun pemahaman dan komitmen stakeholder terkait. Bagian ini adalah langkah awal membangun kesamaan pemahaman, mulai dari para stakeholder terkait di tingkat pemerintahan kabupaten hingga kampung sampai unit layanan. Tentunya mengenai konsep dasar dari sinergi perencanaan serta hal-hal lain yang diharapkan. Dari pemahaman dan harapan ini, nantinya dibangun komitmen di antara para stakeholder untuk bertindak sesuai perannya. Kedua, menyiapkan pelatih serta melatih kampung dan unit layanan. Tentunya perlu diadakan pelatihan, dimulai dari melatih perangkat daerah yang memiliki tugas
fungsi, dan tanggung jawab membimbing kampung dan unit layanan. Kemudian, nanti mereka akan melanjutkan pengetahuan tersebut ke kampung dan ke unit layanan. Ketiga, pendampingan dalam penerapan perencanaan di kampung dan di unit layanan. Penerapan konsep sinergi perencanaan ini dilakukan terintegrasi dengan perencanaan reguler di kampung dan di unit layanan. Pendampingan dari para pelatih dalam praktek perencanaan tentunya akan sangat membantu penerapan sinergi perencanaan oleh kampung dan unit layanan. Pada salah satu tahapan proses perencanaan kampung, yakni pengkajian keadaan kampung, tim perencana dari unit-unit layanan nantinya akan bergabung bersama tim perencana kampung untuk menyatukan analisa sebagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Secara garis besar ini, proses utama dari perencanaan unit layanan dan kampung dalam model bersinergi adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah kesehatan dan pendidikan beserta analisa penyebab nantinya disiapkan oleh unit layanan terkait sebagai bagian dari proses perencanaan unit layanan. 2. Hasil identifikasi masalah dan analisa penyebab dibahas dalam proses pengkajian keadaan kampung untuk perencanaan kampung. 3. Masalah dan penyebab nantinya dijelaskan oleh unit layanan dan nantinya diverifikasi bersama masyarakat untuk disepakati prioritas atau urgensinya untuk diselesaikan. Keempat, gagasan-gagasan kegiatan untuk menyelesaikan penyebab masalah dan pembagian peran pelaksana kegiatan dibahas dan nantinya disepakati sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Yang terakhir, kesepakatan kegiatan yang menjadi peran masing-masing pihak dituangkan dalam rancangan rencana pembangunan masing-masing, baik itu kampung maupun unit layanan, serta nantinya ditindaklanjuti sampai ke penetapan dokumen rencana. Sinergi dalam proses perencanaan ini adalah sebuah langkah awal yang diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan guna mengatasi masalah-masalah layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang lebih terpadu. Tentunya dengan komitmen dari kampung, puskesmas, dan sekolah, sinergi perencanaan ini diharapkan dapat berjalan baik hingga tertuang dalam dokumen perencanaan dan dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang bersinergi antara pemerintahan kampung dan unit penyedia layanan kesehatan serta pendidikan ini untuk pertama kali diterapkan di Papua dan Papua Barat. Ini dapat direplikasi ke daerah lain di Indonesia. Selamat siang. Sebelum kedua rekan saya dari Asmat dan dari Manokwari Selatan menceritakan pengalaman mereka dalam hal bersinergi untuk membangun masyarakat, saya mohon izin untuk memberikan sedikit informasi tentang latar belakang apa yang nanti akan diceritakan oleh kedua rekan saya. Masalah kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang diterima atau diakses oleh masyarakat di kampung-kampung di Papua itu menjadi fokus dari program Kompak Landasan yang dilaksanakan di Papua. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian bahwa seringkali masalah-masalah yang mendasar terkait pendidikan dan kesehatan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. Sehingga lama-kelamaan permasalahan-permasalahan ini seolah-olah dianggap menjadi hal yang wajar, hal yang biasa, ini kan di kampung, ini kan di Papua. Ketika anak-anak kelas 3, kelas 4 SD tidak bisa baca tulis, orang seolah-olah memakluminya dan menerima, ya inilah memang kondisi kita di kampung di Papua. Ketika pustu atau polindes terbengkalai, tidak ada tenaga kesehatan yang melayani, itu pun terjadi bertahun-tahun dan dianggap ya memang seperti inilah umum ditemukan, jadi tidak masalah. Masyarakat seolah-olah menerima itu sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Pemerintah kampung juga mungkin menunggu hingga OPD terkait melakukan sesuatu. Unit layanan seperti tidak berdaya dan terperangkap pada keterbatasan kewenangan ataupun sumber daya yang mereka miliki. Tetapi anak-anak di kelas 3 dan kelas 4 tidak bisa menunggu 2-3 tahun untuk melanjutkan masa depan mereka. Mereka tetap harus maju.
Ibu-ibu hamil yang akan melahirkan tidak bisa menunda proses persalinan mereka 2 atau 3 tahun hingga datang orang untuk memperbaiki kondisi di kampung. Mereka perlu melahirkan dalam kondisi yang lebih aman dari situasi saat ini. Nah, sementara itu, kampung dan unit layanan setiap tahun sebenarnya membuat perencanaan pembangunan. Namun dari tahun ke tahun, hal-hal ini sepertinya sangat sedikit perubahan yang terjadi. Barangkali saatnya kita untuk mencoba melakukan sebuah pendekatan yang baru, mencari jalan keluar antara masalah-masalah yang telah sekian lama terjadi dan tanpa perubahan. Perencanaan sebenarnya seharusnya menjadi sebuah alat yang efektif untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masa depan. Namun seringkali perencanaan itu dijadikan sebagai alasan atau dokumen formal untuk mengakses anggaran. Inilah mungkin salah satu permasalahannya. Perencanaan kampung seharusnya berbicara tentang semua hal untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat kampung, tentu termasuk pendidikan dan kesehatan. Di saat yang sama, unit layanan juga membuat perencanaan, dan mereka merencanakan untuk masyarakat, bukan untuk unit layanan sendiri. Jika rencana kampung, rencana puskesmas, dan rencana unit layanan ini bisa disusun dalam sebuah perencanaan yang saling mengisi, yang saling menunjang satu dengan yang lain, mungkin masalah-masalah ini bisa semakin lama semakin dapat diatasi. Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini perencanaan tersebut diproses secara terpisah sendiri-sendiri. Program Kompak Landasan mencoba mencari gagasan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan mengembangkan mekanisme perencanaan yang saling tersinergi antara kampung dan unit layanan. Ini bukan merupakan jalur baru sebuah perencanaan, tetapi memperkuat mekanisme perencanaan yang sudah ada di kampung atau unit layanan. Sinergi perencanaan itu adalah bekerja bersama-sama di dalam peran masing-masing, namun apa yang dikerjakan didesain secara khusus untuk mengatasi masalah bersama yang dihadapi. Selanjutnya mungkin kita akan dengarkan pengalaman yang dialami langsung oleh Kepala Distrik di Oransbari dan juga Kepala Sekolah di Distrik Akad Asmat. Silakan Pak Yakobus. Terima kasih Pak Reki. Pertama sebelum saya menyampaikan apa yang kami lakukan di wilayah kerja kami, saya mau menyampaikan semangat kolaborasi untuk Indonesia dari kami di kawasan timur Indonesia. Salam. Sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reki, kemudian ada slide pengantar yang sudah kita saksikan bersama-sama. Di kesempatan ini saya selaku Kepala Distrik Oransbari di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, akan bercerita tentang pengalaman dan kondisi real yang kami hadapi atau kami alami di wilayah kerja kami. Wilayah kerja kami itu luasannya kurang lebih 362,95 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.144 jiwa. Nah, kondisi pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar ini merupakan kondisi yang sama-sama kita tahu di wilayah timur Indonesia, secara khusus di Papua dan Papua Barat. Ini menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan kita bersama. Karena kondisi layanan kesehatan dan pendidikan dasar ini masih sangat jauh dari kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat kita, terutama mereka yang ada di kampung-kampung. Nah, di wilayah kerja kami di Kabupaten Manokwari Selatan, secara khusus Distrik Oransbari yang membawahi 14 kampung ini, kondisi ini juga kami alami. Sehingga ketika saya dilantik sebagai Kepala Distrik pada bulan Oktober tahun 2018, saya melihat bahwa ada sesuatu yang kurang, yang harus kita rubah. Kita harus melakukan perubahan dari saat ini. Oleh sebab itu dalam kapasitas selaku Kepala Distrik, saya menggunakan power ini untuk mau mengajak masyarakat, kemudian mengajak semua stakeholder yang terkait di dalamnya, untuk mari kita berpikir bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan di wilayah di mana kita berada. Kami juga berterima kasih karena lewat bantuan dari teman-teman NGO, dari Kompak Landasan dan Bakti, ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita, karena kehadiran Kompak Landasan dan Bakti pada daerah intervensi, terutama di kami Kabupaten Manokwari Selatan ini, awalnya datang untuk ke program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kampung.
Nah, kami lihat bahwa ada bagian-bagian yang sebenarnya kami harus sempurnakan di dalam program-program ke depan. Sehingga saya selaku kepala distrik menyampaikan kepada teman-teman di NGO ini bahwa mari kita melihat persoalan pendidikan dan kesehatan dasar yang belum dirasakan secara maksimal oleh warga masyarakat kita yang ada pada 14 kampung di wilayah kerja di mana saya berada. Kemudian dari teman-teman program, mereka menyambut baik ini. Sehingga lewat apa yang kami sampaikan, itu kita merencanakan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan perencanaan sinergitas pembangunan kampung ini, kita lakukan pada tahun 2019 dengan satu lokus kampung, yaitu Kampung Waroser di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, ini mendapat antusias yang sangat luar biasa, baik dari pemerintah kampung, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tetapi juga mendapat support atau dukungan yang baik dari unit layanan yang ada, baik dari sekolah dasar, tetapi juga dari unit layanan kesehatan, yaitu dari Puskesmas. Tetapi juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga kegiatan itu bisa kita laksanakan di tahun 2019. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan musyawarah perencanaan pembangunan ini, semua yang kami rasa berkaitan atau berkompeten itu kita libatkan di dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan ini. Dan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan ini, kita kemudian mendapatkan kira-kira apa sih masalah, apa akar masalah yang ada di dalam masalah pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar di wilayah kerja kita. Kemudian kita berpikir bagaimana untuk solusi pemecahan masalah tersebut, kemudian bagaimana membangun peran. Nah, kemudian kami juga temukan bahwa di dalam perencanaan ini sebenarnya tidak semua kebutuhan pelayanan itu harus dibiayai dengan dana. Tetapi ada yang dalam bentuk pemberian pemahaman-pemahaman kepada masyarakat ini juga sangat penting. Jadi dari pelatihan perencanaan ini itulah hasil yang kami dapatkan. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman program Kompak Landasan dan Bakti. Karena setelah kami cek di Papua dan Papua Barat, mungkin satu-satunya kampung di Papua dan Papua Barat yang bisa melakukan sebuah perencanaan sinergitas dan bisa menghasilkan dokumen rencana pembangunan desa atau rencana pembangunan kampung 6 tahun ke depan itu adalah Kampung Waroser di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Ini sesuatu yang luar biasa capaian yang kami dapat sehingga mungkin dengan catatan prestasi ini ya kami juga diundang untuk menyampaikan ini bagi kita semua sehingga kami berharap di semua kabupaten kota yang ada di kawasan timur Indonesia yang ada intervensi dari program Kompak Landasan dan Bakti, mari apa yang kurang dari kita yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita tetapi kita tidak kerjakan, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Saya kadang-kadang sampaikan ke masyarakat, ke para kepala kampung, kepada stakeholder yang ada, mari kita tangkap juga teman-teman Kompak Landasan dan Bakti karena mereka datang transfer knowledge, transfer pengetahuan, kemampuan mereka ada, tetapi bukan itu saja, mereka datang juga dengan money yang cukup banyak. Sehingga ini kita harus tangkap karena kedatangan mereka ini sangat membantu kami. Kalau kami tidak tangkap kesempatan ini ya kondisi kami akan tetap begini-begini saja. Ini yang mungkin kami bisa sampaikan. Kemudian satu keberhasilan juga yang sedang kami capai dan sedang kami laksanakan adalah di wilayah kami itu sudah mulai menggunakan aplikasi sistem administrasi dan informasi kampung. Dari perencanaan pembangunan yang tadi kami sampaikan bahwa semua basis data yang kami gunakan untuk perencanaan pembangunan kampung itu sudah diinput ke dalam sistem administrasi informasi kampung yang kami miliki. Sehingga itu bisa terbaca oleh siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Oleh sebab itu ini merupakan satu keberhasilan yang kami sangat harapkan kemudian ke depan dengan perencanaan yang sinergitas ini, perencanaan sinergi ini, betul-betul akan menjawab kebutuhan masyarakat di kampung, terutama menjawab kebutuhan pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar yang ada di wilayah kerja kami di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, tapi juga bisa dicontohi oleh daerah-daerah lain yang mau belajar dari kami. Walaupun mungkin banyak kekurangan juga, tetapi kami berharap dengan apa yang kami kerjakan, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk juga belajar melakukan hal-hal yang baik bagi kita ke depan. Kami berharap ke depan di daerah kami tidak ada lagi yang tidak terlayani, no one left behind, tetapi semua harus bisa terlayani. Ini yang mungkin kami bisa sampaikan di kesempatan kegiatan kita di hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menginspirasi kita sekalian untuk belajar terus melakukan perubahan-perubahan yang baik ke depan dalam rangka memajukan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ada terutama yang ada di daerah-daerah pelosok, di kampung-kampung ataupun di desa-desa. Saya kira ini mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan. Mungkin nanti sebentar akan berkembang dalam forum diskusi untuk kita sama-sama di kesempatan ini. Kemudian kami juga berikan kesempatan bagi teman kami dari Papua yang akan juga menceritakan pengalaman tentang sinergitas perencanaan, tentang kolaborasi terutama kapasitas beliau sebagai kepala sekolah dasar. Silakan. Ya, tentunya untuk mencapai satu sinergitas itu bukan hal yang mudah. Harus memulai dengan proses yang begitu panjang. Sekolah sendiri sebelum melakukan sinergitas itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, lebih khusus SD YPPK Santo Martinus de Porres Ayam. Kemudian dari permasalahan tersebut kami menganalisa penyebab dan akar masalah yang terdapat di SD YPPK Santo Martinus de Porres Ayam. Ya, tentu saja hal itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kami didampingi oleh Landasan Kompak dan juga pastor PSS, kepala kampung WOW. Kami mencari penyebab masalah-masalah yang terdapat di sekolah. Kemudian masalah-masalah yang kami dapat di sekolah, kami pergi bawa ke kampung, ke masyarakat kampung, ke kepala kampung. Kami duduk di sana dan kami berdiskusi. Tentu saja ada masalah yang dari sekolah bisa selesaikan dan ada juga yang dari sekolah tidak bisa selesaikan. Seperti tadi dikatakan Pak Distrik, ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan uang, ada juga yang cuma butuh sosialisasi dan dukungan dari kampung itu. Contoh seperti apa dukungan dari kampung, salah satu permasalahan yang sangat mendasar di sekolah kami yaitu anak itu jarang datang ke sekolah, istilahnya malas datang ke sekolah. Kemudian kami mencari akar permasalahan dan kami ketemu kenapa dia malas sekolah. Begitu, ternyata dia sering ikut orang tuanya ke befak. Ya jelas ya, kalau dia tidak datang ke sekolah otomatis pasti dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa untuk menulis. Seperti itu. Nah, masalah itu kami serahkan ke kampung, kemudian dari kampung WOW Cesau sendiri membuat satu peraturan kampung, yaitu kampung wajib sekolah dan kampung wajib imunisasi. Meskipun Perkam ini belum disahkan, masih dalam bentuk draft, tapi karena sudah disosialisasikan, makanya sudah berjalan di tempat saya bertugas, yaitu di SD YPPK Santo Martinus de Porres Ayam. Contoh lain, kita tahu bersama bahwa dana BOS tidak bisa dipakai untuk pembangunan rumah, untuk fisik. Itu salah satu masalah yang terdapat di sekolah kami, yaitu di dalam satu rumah terdapat 2-3 guru dan rumah itu tidak layak. Begitu. Jadi permasalahan itu kami bawa ke kampung dan ternyata kami disambut baik oleh kampung WOW Cesau. Di sana kepala kampungnya bersedia membuatkan rumah menggunakan dana ADD, tetapi rumahnya tidak dibangun di sekolah, dibangun di kampung mereka. Berarti ada nilai plus-plusnya di sini. Selain Bapak Ibu guru bisa tinggal dengan nyaman, tetapi Bapak Ibu guru tersebut bisa melihat anak-anak yang ada di kampung tersebut. Ya, dari hal ini kita bisa melihat bahwa sekolah kami yang dulu dan sekarang setidaknya setelah adanya sinergitas perencanaan kampung ini sudah mulai berjalan baik. Dan awal kami melakukan kegiatan ini hanya kepala sekolah, saya, tim TPMPS,
Kepala Kampung Wow, Kepala Puskesmas, dan juga masyarakat Kampung Wow Cesau yang pasti didukung oleh Landasan Kompak. Tetapi sekarang mulai berkembang, yang mulai mendukung kami itu Bapak dan Ibu guru semua, kemudian petugas kesehatan, aparat Kampung Wow Cesau, masyarakat Kampung Wow Cesau, Kampung Ayam, Babimkam Timmas Polsek Akad, dan semua masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Ya, jadi setelah adanya sinergitas ini, banyak-banyak perubahan yang terdapat di kampung kami. Mungkin tadi Bapak Kepala Distrik bilang RPJMK yang di Papua Barat dibuat sendiri, ya di Papua juga. Itu namanya Kampung Wow Cesau, mereka buat RPJMK berdasarkan kebutuhan yang ada di kampung tersebut. Bukan hanya mereka masukkan kegiatan mereka, tetapi juga masukkan kegiatan dari sekolah dan puskesmas. Untuk puskesmas sendiri, kami dulu itu untuk kebutuhan kesehatan, contoh seperti obat cacing, kemudian obat P3K itu kami beli dengan uang sekolah. Tetapi setelah dengan sinergitas ini kami dibantu dari puskesmas. Bahkan kami diingatkan ini Bu Guru sudah waktunya untuk cacing, sudah minum obat cacing, sudah waktunya untuk kita membuat UKS di sekolah seperti itu. Jadi banyak hal yang kami rasakan sampai saat ini dan kita berani maju. Kalau kita tidak berani, itu pasti kita akan tetap seperti itu. Dan yang paling penting adalah dari pihak sekolah itu harus transparan. Bukan untuk meminta belas kasihan kepada kampung, tidak. Tetapi katakan bahwa memang kita tidak bisa, ada yang kita bisa bikin dan ada yang kita tidak bisa bikin. Dan ketika kita transparan mengenai keuangan kita, yakin dan percaya bahwa kampung pasti akan membantu kita. Kondisi yang mau diubah untuk pendidikan anak-anak asmat, khususnya untuk anak-anak SD YPPK Santo Martinus de Porres, adalah anak-anak bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya dukungan dari orang tua dan kepala sekolah, tetapi juga dari seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kami percaya bahwa dengan dukungan dari orang tua, pasti kita akan maju, bukan cuma orang tua dari kampung dan semua yang ada di daerah tersebut. Yang memotivasi saya dengan kegiatan ini, saya berani melakukan apa yang mungkin orang lain belum lakukan. Saya coba kalau memang ini baik untuk sekolah kami dan untuk kemajuan di Asmat, apa salahnya kita mencoba. Kita harus berani, kalau kita mau berubah, kita harus berani. Dan yang paling membanggakan dari kegiatan ini, sinergitas ini adalah kepercayaan masyarakat dan puskesmas kepada sekolah. Masyarakat sangat percaya bahwa dengan adanya kerjasama ini, sekolah bisa melahirkan perubahan. Mungkin itu saja dari saya. Salam kolaborasi dari Asmat Papua, Dormom. Terima kasih banyak Pak Riki, Ibu Herlina, dan Pak Yakobus atas paparannya yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan paparan-paparan yang telah disampaikan tadi. Dan tentu saja Bapak Ibu peserta Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia dari rumah masing-masing, dari balik layar Zoom masing-masing juga
memiliki pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan. Dan kita ada waktu sekitar 9 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa jawab dengan ringkas dan sedikit lebih cepat supaya lebih banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak John Bokorsium dari Bapeda Provinsi Papua. Selamat siang Pak John, semoga kabarnya baik hari ini. Pertanyaannya adalah, ini ada persoalan utama, masalah berkelanjutan. Pendampingan ada batasnya. Nah, yang belum ada solusinya adalah bagaimana take over setelah pendampingan. Mungkin suatu saat bisa dievaluasi setelah berakhir pendampingan dan masih berjalan praktik cerdasnya. Ini rupanya saran dari Pak John Bokorsium. Saya pikir tadi sudah ada komitmen ya, mungkin Pak Distrik boleh cerita sedikit komitmen dari kampung-kampung Warosar terutama. Walaupun ini bersifat pasukan, tetapi saya merasa untuk perlu dikomentari terkait dengan Pak Bokorsium punya pertanyaan dari Bapeda Provinsi Papua ya. Ini terkait dengan bagaimana setelah pendampingan. Jadi saya paham sekali yang dimaksudkan dengan Pak Bokorsium ini adalah pendampingan dari program Kompak Landasan dan Bakti. Apakah dengan berakhirnya program Kompak Landasan dan Bakti di daerah intervensi, apakah apa yang dilakukan itu juga berakhir? Ini apa yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Ya, betul. Tapi bagi saya ini sebenarnya pendampingan itu harus dikerjakan oleh kita sebagai aparatur sipil negara yang ditugaskan di wilayah kerja kita. Itu yang harus kita kerjakan. Karena justru ini kita tidak lakukan, maka kita dibantu oleh teman-teman dari program Kompak Landasan dan Bakti untuk melaksanakan apa yang belum kita kerjakan. Jadi sini sebenarnya counterbalik untuk Bapak di Bapeda untuk bisa melakukan sebuah perencanaan yang baik dalam menjawab persoalan yang sebenarnya menjadi persoalan yang sudah berkepanjangan di wilayah kita di Papua dan Papua Barat. Saya kira mungkin ini komentar saya untuk menjawab balik pertanyaan dari ini. Bapak di Bapeda jadi perencanaannya harus lebih fokus untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan di Papua dan Papua Barat. Apalagi sekarang ini Otsus di jilid 2 ini sungguh luar biasa. Jadi saya counterbalik untuk harus menjadi catatan penting di Bapeda selaku perencanaan di tingkat provinsi untuk melihat persoalan-persoalan kita yang mendasar yang tentunya ada di wilayah kampung-kampung. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakobus. Jadi kalau kampung dan distrik sudah bersinergi, mungkin nanti berikutnya dengan Bapeda di provinsi juga bisa bersinergis. Pertanyaan yang berikutnya datang dari Pak Samad Syam dari YLP 2EM di Parepare, Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Samad. Bagaimana memastikan masalah baca tulis untuk anak didik menjadi prioritas distrik dan menjadi dokumen perencanaan distrik? Saya pikir ini lebih tepat mungkin dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Herlina, silahkan Bu. Ya, yang lebih jelasnya kan tadi kita bicara tentang kampung ya, bukan distrik. Memang yang hadir Bapak distrik, tapi sinergitas itu antara kampung, sekolah dan kesehatan, unit layanan. Jadi Bapak distrik istilahnya cuma mengawasi kami saja yang ada begitu ya Bapak distrik. Nah, saya coba, kalau di daerah kami sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu guru tidak ada di tempat tugas, ya kan, anak-anak otomatis tidak akan belajar. Anak-anak tidak akan belajar dan sudah pasti dia tidak akan bisa baca tulis. Dari situ untuk Bapak Ibu, untuk menghindar Bapak Ibu tidak ada di tempat tugas, makanya dari kampung sediakan rumah untuk Bapak Ibu guru tinggal menetap dan mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kami ada kebiasaan itu orang tua membawa anak ke befak. Ya, orang tua pergi mencari makan, membawa anak ke befak. Di saat orang tua membawa anak ke befak, otomatis berhari-hari anak itu dia tidak akan datang ke sekolah. Oleh sebab itu, dari kampung membuat peraturan kampung wajib sekolah. Jadi anak yang berusia sekolah selain orang tuanya tidak membawa ke befak, tetapi anak yang usia sekolah itu wajib sekolah. Jadi ya jelas ada istilahnya ada timbal balik ketika Bapak Ibu guru tidak ada di sekolah, kemudian mengakibatkan anak-anak tidak bisa baca tulis. Kan tadi kita sudah jelaskan bahwa ada yang bisa dimasukkan ke RPJMK kampung, ada juga yang cuma bersifat sosialisasi ke masyarakat. Itu saja. Terima kasih Bu Herlina. Jadi di kampung Wawocesau ini sudah
menyelesaikan persoalan telur dan ayam ya. Ada guru, ada sekolah tidak ada guru. Ternyata guru tidak ada karena tidak ada rumah. Jadi sekarang sudah ada rumah, guru sudah tinggal, kita bisa belajar bersama dengan guru yang sudah menetap di kampung. Ibu izin mungkin saya komentari ini terkait Baik, dengan singkat, Bapak. pertanyaan Bapak ini. Silakan. Bagaimana memastikan masalah baca tulis untuk anak itu menjadi prioritas di distrik? Saya kira masalah pendidikan dan kesehatan ini adalah kalau amanat Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, itu kita baca ini merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi. Jadi kalau Bapak tanya ya Bapak harus baca Undang-Undang pemerintahan daerah supaya bisa memahami ini. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah turunannya sampai ke kampung untuk tidak melaksanakan itu. Jadi kalau di daerah kami, di wilayah kami, kalau tidak ada ya saya lapor Pak Bupati aja. Kalau tidak ada yang mengakomodir ini. Saya kira demikian Bu. Nah, Saya kembalikan. ini contoh salah satu kepala distrik yang sudah sadar bahwa tugas pendidikan bukan cuma beban sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama dan ini pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi mandat untuk kepala daerah, baik di distrik maupun di kampung, begitu juga di kabupaten dan provinsi. Pertanyaan yang berikut ini untuk semua narasumber, mungkin mulai dari Pak Riki dulu dapat memberikan jawaban yang singkat, mungkin sekaligus menjadi closing statement. Bagaimana praktik cerdas atau inisiatif cerdas ini dapat direplikasi? Mohon mungkin bisa memberikan sedikit informasi apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan sinergi perencanaan dan kira-kira bagaimana atau pengalamannya menyelesaikan masalah ini seperti apa. Silakan Pak Riki, nanti dilanjut Ibu Herlina dan Pak Yakobus. Oke, saya melihat ada dua hal di sini ya, soal replikasi dan soal tantangan. Kalau soal replikasi, ketika kita menggagas program ini, kita memang telah menyediakan mulai dari referensi-referensi yang, karena kita bicara sinergi bukan konsep saja, tapi bicara operasional. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatu yang orang bisa ikuti. Dengan mengikuti ini mereka menerapkan konsep, bukan mengatakan sinergi sebuah konsep, tapi bagaimana diinterpretasikan bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Kita menyiapkan referensi-referensi buat kampung, buat sekolah, buat puskesmas, apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Pertama itu soal replikasi. Kemudian soal tantangan terbesar karena kita berhubungan dengan manusia, maka manusia itulah tantangan terbesar. Manusia punya karakter yang beda-beda, sifat yang beda-beda. Kita berhubungan bukan hanya dengan satu ya, karena ada pendampingan ke masyarakat kampung, mulai dari dinas, mulai dari tenaga pendamping yang ada. Sebagian mungkin mereka dengan mudah bisa mengadaptasi model seperti ini. Tapi ada juga yang karena perbedaan mungkin karakter itu kurang begitu mampu untuk bisa beradaptasi. Begitu juga dengan kepala kampung, kepala sekolah dan puskesmas. Karena mereka juga manusia, punya preferensi masing-masing, punya interest masing-masing. Bila diperhadapkan dengan preferensi tertentu yang mungkin tidak berpihak kepada penyelesaian masalah, itu bisa menjadi tantangan terbesar. Baik, terima kasih Pak Riki. Bagaimana Ibu Herlina? Kalau dari sekolah sendiri, tantangan yang paling terbesar adalah bagaimana kita cari mendapatkan kepercayaan dari kampung. Itu awal yang paling sulit bagi saya, bahwa kira-kira kita bawa program kami ke kampung ini, kampung mau terima kah tidak, seperti begitu. Apalagi jujur saja, kalau untuk masalah sosialisasi bisa, tetapi untuk masalah pembangunan, pasti banyak orang bilang, itu sekolah banyak uang, ada dinas pendidikan, kenapa tidak minta ke sana, seperti begitu. Itu tantangannya. Tapi puji Tuhan, kampung Wau Cesau sangat menginspirasi karena dia mau supaya kampungnya maju. Jadi kami diterima dan sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu mendasar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Herlina. Bapak Yakobus bagaimana? Iya, mungkin terkait dengan replikasi saya kira yang disampaikan oleh Pak Riki sudah cukup, tetapi terkait dengan tantangan memang betul. Ya. Yang kami hadapi di lapangan dalam melakukan sebuah perubahan dengan sinergitas perencanaan ini memang banyak tantangan. Jadi kalau orang bilang tidak ada tantangan itu sama saja membohongi diri sendiri. Tetapi tantangan itu sebenarnya luar biasa kita hadapi, tetapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, tantangan sebesar apapun saya percaya kalau kita mau melakukan itu dengan baik, pasti kita akan lalui. Jadi itu komitmen saya dan prinsip saya dalam bekerja, kalau kita melakukan hal yang baik, pasti tantangan seberat apapun, pasti kita akan lalui. Terima kasih Bu. Terima kasih, keren Pak Yakobus.
Ibu Bapak peserta Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia, kolaborasi adalah kata yang mudah untuk diucapkan tapi ternyata sangat sulit untuk bisa dilakukan. Dari Papua dan Papua Barat, dari Asmat dan dari Oransbari di Manokwari Selatan, kita bisa melihat bagaimana sebuah masalah dapat digempur rame-rame, dapat diatasi bersama-sama kalau kita mau membuka diri. Dari Asmat tadi kita mendengarkan Ibu Herlina, kalau kita mau terbuka bahwa ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, yakin dan percaya akan ada pihak-pihak lain yang mau membantu dan masalah itu dapat diselesaikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, dan mungkin itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah kolaborasi. Terima kasih Pak Riki, Ibu Herlina, dan Pak Yakobus atas jawaban-jawaban dan paparan yang sangat menginspirasi buat kita semua pada siang hari ini.